Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Herawati, NIM 201914367 dari kelas 4R, Prodi PGSD, mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan dosen pengampu Ibu Kiki Aryani Group EPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian pendidikan anti korupsi, pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa, contoh penerapan pendidikan anti korupsi di bidang pendidikan. Pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Faktor penyebab korupsi ada dua. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan sebuah sifat yang berasal dari diri kita sendiri. Beberapa faktor yang ada di dalam faktor internal, yang pertama yaitu sifat tamak, yang kedua gaya hidup konsumtif. Yang kedua, faktor eksternal. Secara umum, penyebab korupsi banyak juga dari faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, faktor politik, yang kedua, faktor hukum, yang ketiga, faktor ekonomi, dan yang keempat, faktor organisasi. Nah, adapun unsur-unsur korupsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan melawan hukum, yang kedua, penyalahgunaan kewenangan, yang ketiga, menyalahgunakan kesempatan, yang keempat, memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi milik sendiri, yang kelima, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis tindakan korupsi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberi atau menerima hadiah atau janji penyuapan. Yang kedua, penggelapan dalam jabatan. Yang ketiga, pemerasan dalam jabatan. Yang keempat, menerima gratifikasi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pentingnya pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa. Pendidikan anti korupsi atau PAK adalah sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai anti korupsi sejak dini. Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan di negeri ini. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar yaitu penindakan dan pencegahan. Tetapi, ini semua tidak akan pernah berhasil optimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara, antara lain melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar, atau perkuliahan.
Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Bentuk korupsi yang terjadi di kalangan mahasiswa. Yang pertama, korupsi waktu. Yang kedua, menyontek. Yang ketiga, tidak transparan tentang biaya kuliah terhadap orang tua. Yang keempat, ketidakjujuran ketika menjabat dalam organisasi. Peran aktif mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. A. Menjaga diri dan komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif. B. Membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Contoh penerapan pendidikan anti korupsi di bidang pendidikan. 1. Melalui kurikulum. Cara ini dapat ditempuh dengan memasukkan konsep karakter anti korupsi pada para siswa melalui kurikulum atau program sekolah. Di sini, peran guru sangat penting dan diharapkan melalui kurikulum atau program sekolah dengan kelengkapan silabus dan rencana program pembelajaran atau RPP. Melalui kurikulum, guru dapat menanamkan jiwa dan karakter anti korupsi agar para siswa menjadi bangsa Indonesia yang tertanam dalam dirinya sifat-sifat anti korupsi. Yang kedua, memahami 9 pilar karakter. Guru dan siswa harus mengetahui 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, dan gotong royong atau kerjasama. Tujuan pelaksanaan pendidikan anti korupsi yang dilakukan lembaga pendidikan. Yang pertama, pembentukan karakter anti korupsi sesuai dengan tahap perkembangan anak. Pembentukan karakter anti korupsi yang dilakukan oleh lembaga pendidikan mengikuti perkembangan usia anak mulai dari jenjang PAUD, SD, hingga perguruan tinggi. Pelaksanaan kurikulum yang dijalankan sesuai dengan target pembentukan yang hendak dicapai di setiap jenjang pendidikan tersebut. 2. Penanaman pendidikan anti korupsi untuk jangka panjang. Salah satu pola pengajaran pendidikan anti korupsi yaitu yang dilakukan adalah jangka panjang. Kondisi yang sudah sangat parah tidak bisa dibatasi dalam waktu sehari, 2 hari, atau 1 tahun saja. Tetapi harus dilakukan bertahun-tahun, bahkan bisa jadi seumur dengan usia seseorang. Tradisi yang sudah sangat akut membudaya di masyarakat harus dipahamkan sejak dini. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada generasi muda. Ada 9 nilai anti korupsi yang penting diajarkan kepada peserta didik untuk membantu membentengi diri dari sikap korupsi. Sikap-sikap tersebut diantaranya yaitu kejujuran, tanggung jawab, kesederhanaan, kepedulian, kemandirian, disiplin, keadilan, kerja keras, dan keberanian. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.